Mengetahui lebih jauh sebenarnya seberapa mengkhawatirkan kondisi keterisian tempat tidur rumah sakit saat ini. Kita segera bergabung dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia G. Partakusuma, lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Lia, ini pertanyaannya adalah soal banyak sekali pemberitaan lalu juga di media sosial mulai banyak yang bermunculan bahwa rumah sakit mulai penuh. Nah dari data Persi Bu Lia, sebenarnya daerah mana yang tingkat keterisian tempat tidurnya melonjak tinggi dan hampir penuh bahkan? Ya, terima kasih. Data yang kami peroleh memang untuk BOR provinsi-provinsi yang sudah lebih dari 50%, artinya ini secara tingkat provinsi ya, itu ada 7 kalau nggak salah, itu adalah Kepri, Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, Sumber, Riau, dan Aceh. Ini data yang kami peroleh tanggal 6 Juni ya. Mungkin dalam hari ke hari biasanya perubahan itu ada terus ya, tapi dari pantauan kami memang beberapa provinsi walaupun angkanya tercatat hanya misalnya 50 atau 60%, tapi terdapat beberapa daerah ya kabupaten ataupun kota yang ternyata hunian rumah sakitnya pun ada yang ICU-nya sampai sudah overload. Sehingga mereka harus merujuk pasien-pasien di rumah sakit tersebut ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Seperti itu. Oke, 7 provinsi ini berarti rata-rata ya Bu, tapi kalau dilihat sebenarnya kabupaten per kabupaten kota gitu tingkat keterisiannya ada yang sangat tinggi begitu? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat per provinsi, kalau nasional, bahkan datanya itu baru sekitar 40%-an secara nasional. Tapi yang angka di atas 50% sudah tadi terdeteksi dan kalau kita masuk lagi ke kabupaten itu ada beberapa yang memang menyatakan sudah overload. Nah, jadi emang ada 2 angka yang harus kita perhatikan ya. Satu data pasien, artinya berapa jumlah kasus. Kalau jumlah kasus kita sudah tahu bahwa Jawa itu memang meningkat. Tapi satu lagi adalah angka BOR. Nah, angka BOR ini bukan kuantitatifnya, tetapi bagaimana ketersediaan rumah sakit terhadap tempat tidur yang ada. Gitu. Jadi mungkin ini agak berbeda ya. Jadi satu adalah jumlah pasien, yang kedua adalah jumlah tempat tidur di rumah sakit. Itu nampaknya memang harus kita bedakan. Ada data pasien, ada juga jumlah tempat tidur yang tersedia. Tapi ada juga Bu soal tenaga kesehatannya, ini juga vital tentunya. Seberapa banyak Bu rumah sakit, tadi ada 7 provinsi yang keterisiannya sudah di atas 50%. Tapi bagaimana dengan tenaga kesehatannya? Lonjakannya cukup tinggi saat ini COVID-19. Berapa banyak rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan saat ini? Pada umumnya, rumah sakit atau tempat tidur rumah sakit itu akan juga berkaitan langsung dengan jumlah SDM. Jadi artinya rumah sakit yang besar tentu mempunyai SDM yang banyak. Tetapi rumah sakit yang kecil, kadang ada yang hanya mempunyai SDM sangat terbatas. Jadi begitu penularan terjadi pada nakes, maka otomatis kegiatan di rumah sakit banyak yang harus dikurangi begitu. Jadi banyak kegiatan teman-teman kami ini yang menutup sementara kegiatan-kegiatan terutama non-COVID karena mereka harus beralih ke pelayanan COVID. Atau mungkin ada beberapa yang IGD ditutup. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa IGD ditutup kadang-kadang bukan karena tidak ada SDM, tapi biasanya adalah proses di mana terjadi desinfektan, memerlukan adanya sebuah pembersihan. Ya, jadi harus ada desinfektan ulang dan sebagai pembersihan area IGD tersebut. Jadi mudah-mudahan juga jangan masyarakat menyangka bahwa penutupan IGD itu diartikan bahwa memang rumah sakit sudah lumpuh. Begitu. Maaf ini gambarnya agak hilang tapi mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Baik, masih jelas Ibu Lia. Jadi bahwa penutupan IGD lalu juga tadi ada beberapa yang layanan non-COVID akhirnya ditutup. Memang itu jadi satu-satunya atau solusi terbaik saat ini ketika rumah sakit cukup penuh untuk menangani pasien COVID. Ya, jadi memang di rumah sakit sendiri ada beberapa hal internal yang kita lakukan. Setelah kita melihat data-data BOR ya atau kemampuan rumah sakit atau kamar, kita akan tim COVID ini akan membuat strategi, akan menambah ya atau mengurangi pelayanan yang ada. Menambah itu maksudnya menambah tempat tidur dengan SDM ataupun logistik yang ada, atau dia akan mengurangi pelayanan-pelayanan COVID. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan membicarakan masalah rujukan. Nah, jadi ada rujukan yang memang harus kita lakukan apabila memang di luar rumah sakit
sudah tidak mungkin tertampung lagi, baik secara tempat ya ataupun juga SDM. Maka akan ada kerjasama antara rumah sakit A misalnya dengan rumah sakit yang lain yang memang masih mampu menampung pasien-pasiennya. Hanya memang kesulitannya adalah tidak mudah merujuk pasien dari satu tempat ke tempat lain, terutama untuk mereka-mereka yang harus pergi misalnya dari sebuah kabupaten ke ibu kota provinsi misalnya. Itu sering kami temukan juga kendala semacam itu. Pasien tidak mau dirujuk. Nah, itu jadi satu kondisi yang perlu dipertimbangkan atau dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Oke, jadi pasien yang tidak mau dirujuk ya, Bu? Oke, tadi Ibu juga sempat menyarankan sebenarnya kalau memang sudah positif COVID-19, kalau memang sakit bisa segera ke rumah sakit untuk dirawat. Karena ada beberapa pasien yang akhirnya terlambat gitu ketika dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika itu kondisinya adalah rumah sakit penuh begitu Bu. Lalu ada beberapa kondisi juga ketika akhirnya masyarakat diminta untuk isolasi di rumah saja. Tapi sebenarnya masyarakat sendiri nggak tahu kondisinya sebenarnya buruk nggak sih? Perlu nggak sih ke rumah sakit? Nah sebenarnya solusi untuk dua hal ini bagaimana Bu? Ya, masyarakat harus tahu bahwa COVID ini ada beberapa gejala. Satu, tanpa gejala. Sama sekali tidak ada gejala, tiba-tiba pada waktu kita diperiksa COVID. Nah, untuk yang pasien ini biasanya harus isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, ada gejala tapi ringan. Mungkin gejala itu hanya seperti pilek-pilek biasa atau influenza atau diare ringan. Nah, itu biasanya untuk ringan kita anjurkan untuk ke rumah sakit yang bukan rumah sakit besar ya, rumah sakit kecil ataupun mungkin rumah sakit sementara yang ada di daerah masing-masing. Kemudian ada yang bergejala sedang. Bergejala sedang biasanya ada demam, biasanya juga kadang mulai ada sesak napas, kemudian ada gangguan merasa sangat lemas, nah itu segeralah harus ke rumah sakit. Nah, rumah sakit akan menerima pasien yang sedang dan berat ataupun kritis itu sudah pasti. Tetapi jangan sampai kalau misalnya sedang isolasi di rumah misalnya, merasakan gejala tersebut, kemudian pasien merasa ketakutan untuk datang ke rumah sakit. Jadi begitu Anda merasa sudah sangat lemas, ada sesak napas, ada demam, segera ke rumah sakit. Nah, bagaimana kalau rumah sakit penuh? Nah, kami memang menganjurkan sekarang ini kepada teman-teman di rumah sakit untuk bisa menseleksi pasien. Tidak semua pasien itu harus dirawat di rumah sakit. Kita akan merawat pasien sedang, pasien berat, dan pasien kritis. Untuk pasien-pasien ringan ataupun belum menunjukkan gejala yang berat, itu kita anjurkan untuk pergi ke rumah sakit lapangan. Nah, karena belum semua pemerintah daerah punya rumah sakit lapangan, tentu kami rumah sakit yang sudah ada sekarang ini meminta kepada pemerintah untuk membuat rumah sakit lapangan dengan pengamatan dari tenaga kesehatan. Jadi tentu kalau ada tenaga kesehatan di tempat tersebut, itu akan bisa melaporkan apapun gejala secepatnya dan bisa merujuk pasien-pasien pada waktunya. Rumah sakit lapangan ini memang jadi salah satu solusi terbaik Bu saat ini dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi akhirnya untuk bisa mengurai beban rumah sakit yang sudah cukup berat saat ini di beberapa daerah. Ya, kami harapkan demikian gitu. Jadi semua akhirnya sekarang yang namanya isolasi itu harus terpantau. Kan pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya isolasi mandiri harus terpantau. Jadi RT, RW harus memantau kondisi orang-orang yang isolasi mandiri di rumah. Kemudian rumah sakit lapangan itu sama, harus terpantau dengan adanya tenaga-tenaga kesehatan di sana. Nanti setelah itu barulah akan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit SDM tentu harus kita efisienkan. Jadi itu yang perlu sekali dan unsur pemantauan ini menjadi sangat penting. Kemarin-kemarin memang kita tidak banyak membahas ini, tapi menurut kami dari PRC saat ini unsur pemantauan menjadi satu hal krusial yang memang harus dijaga. Karena kami tugasnya adalah menurunkan angka kematian. Nah, pada saat kami penuh untuk ICU-nya, pada saat pasien datang dengan tiba-tiba dengan kondisi berat, maka akan menghilangkan kesempatan pada pasien-pasien yang harusnya harusnya bisa diselamatkan oleh kami begitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa kita atur bagaimana sistem rujukan dari ringan, sedang, berat, dan kritis tersebut. Sehingga akhirnya bisa mengurai beban rumah sakit yang cukup berat saat ini dengan penambahan COVID. Terakhir Bu Lia, masyarakat masih banyak yang sebenarnya tidak terlalu paham ketika mereka sakit, ketika mereka terkena COVID-19, bagaimana caranya untuk mengakses layanan rumah sakit, apalagi di masa lonjakan kasus. Mungkin ada yang masih khawatir seperti tadi kata Ibu Lia, atau ketika menelpon sibuk, lalu juga tidak diangkat, atau bahkan dianggap penuh, tapi padahal mungkin sebenarnya kondisinya tidak penuh gitu. Nah bagaimana caranya Bu, bisa menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat paham ketika memang COVID-19, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengakses fasilitas rumah sakit tersebut?
Jadi yang pertama adalah apabila dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan Anda positif COVID-19, yang pertama Anda mesti melihat kondisi yang ada sekarang. Apakah ada gejala atau tidak ada gejala. Bila tidak ada gejala, tetap melapor kepada RT RW setempat atau puskesmas. Kemudian apabila ada gejala, Anda mesti lapor kepada baik itu dokter, baik itu klinik ya, ataupun misalnya puskesmas. Dan dari sekarang mungkin Anda sudah bisa membuka di internet banyak sekali akses-akses rumah sakit. Jadi ada nomor telepon rumah sakit, saya yakin banyak sekali itu yang Anda mesti catat ya, mesti catat bahwa ini nanti kalau ada apa-apa saya harus ke sini. Jadi dan satu lagi, warga sekitar itu jangan sampai tidak tahu kalau memang Anda adalah seorang penderita COVID. Jadi walaupun hanya gejalanya mungkin hanya positif karena tidak ada gejala ataupun gejalanya sangat ringan, Anda mesti lapor karena nanti apabila ada apa-apa yang menolong biasanya adalah warga. Nah, puskesmas adalah fasiankes yang paling dekat dengan domisili biasanya dan bisa dijadikan pertolongan. Atau, yaitu tadi, silahkan dibuka saja di internet banyak rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah menjadi rumah sakit rujukan. Jangan takut dan kami berharap jangan datang pada saat yang sudah kondisinya kritis. Karena COVID ini sangat sulit untuk diobati apabila pasien datang dengan sudah berat ataupun kritis. ICU itu biasanya hanya untuk menolong emergensi saja. Tetapi apabila sudah dalam kondisi buruk, misalnya parunya sudah sangat luas peradangannya dan sebagainya, itu tergantung dari orang masing-masing. Apalagi kalau sudah ada komorbid, penyakit penyerta, itu biasanya lebih banyak angka kematian terjadi. Nah itu jadi mudah-mudahan masyarakat tetap berhati-hati, rumah sakit bukan ujungnya. Jadi kami punya keterbatasan untuk menampung pasien. Kami berharap semua pasien yang COVID ini akan memasuki fasilitas kesehatan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan kalau memang nggak mau penuh ya jangan sampai banyak kasus COVID. Itu yang kita harapkan. Itu yang paling penting tentu. Iya betul. Untuk bisa akhirnya tidak membuat rumah sakit semakin berat bebannya. Terima kasih banyak Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia G. Partakusuma sudah bergabung dan menjelaskan di Kompas siang hari ini. Terima kasih Ibu Lia, sehat selalu. Terima kasih.